Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Nah, untuk kali ini kita sudah ada satu unit mobil Suzuki SX4 S-Cross ini ya. Ini SX4 S-Cross. Dan di sini ada indikator engine ya. Nah, nih atau check lamp, indikator engine lamp ini nyala ketika mesin hidup. Ini mesinnya hidup ya, RPM. Kita gas. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk kondisinya. Untuk yang lain mah normal ya. Yang lain normal, nggak ada tanda-tanda ketidaknormalan. Cuma ini rem tangan ya. Rem tangan ketika kita turunin dia akan mati. Kita tarik, nah dia akan nyala. Nah, itu normal. Tapi yang nggak normal lampu engine. Oke, nah ini nanti kita akan scan dulu ya. Kita scan pakai scan universal ini ya. Oke, dan kita akan tancepin dulu ke soket OBD nya. Ini ada di bawah ya. Oke, di mana nih? Nah, soket OBD nya di sini, di atas tarikan kap mesin nih ya. Oke, mana nih? Nah, oke, ini udah terpasang nih ya, dan kita akan konekin dulu, scan dulu ya. Nah, ini ya, ini untuk koneksinya kita gunakan WiFi dan kita scan ya. Ini menggunakan HP ya, HP Android untuk aplikasinya. Oke, kita cek. Nah, di sini udah nongol untuk kode DTC. Ini ya. Nah, ini knock sensor yang pertama ya, paling atas di engine. Nah, ini knock sensor, terus camshaft, terus sunload, terus remote control baterai low, aksesoris, relay malfungsi. Nah, ini ada beberapa kode DTC, tapi kita fokus dulu yang paling atas nih, knock sensor ya, karena yang berhubungan dengan sensor nih ya. Oke. Nah, kalau untuk yang lain ini kita pending dulu, dan nanti kita atasin dulu untuk yang knock sensor atau sensor knocking begitu ya. Nah, ini untuk knock sensornya ini tempatnya di bawah intake ya. Nah, ini di bawah intake manifold. Ini tempatnya agak sedikit sempit. Nah, di sana tuh kelihatan ya. Nah, ini kalau kita lihat dia udah meleleh ya, tuh kelihatan ya. Oke, ini nanti akan kita cek. Kita buka dulu ya. Ini untuk pembukaannya atau pengambilannya ini kalau seperti ini agak sedikit sempit ya. Tapi kita akan buka dulu untuk intake manifoldnya. Nah, ini ya, ini untuk intake-nya ini kita akan lepas dulu supaya bisa mengganti untuk knock sensor ya. Karena kalau kita nggak ngelepas intake ini agak sedikit kesusahan. Nah, ini untuk baut intake ya, intake yang ke cylinder head ini kita lepasin dulu semuanya. Ini ada beberapa baut ya. Nah, ini untuk baut intake manifold yang ke cylinder headnya. Oke, karena kita temukan ya, untuk DTC atau kode check engine-nya itu mengacu di knock sensor. Jadi kita harus cek lagi, kita pastiin lagi ya, untuk knock sensor benar-benar dalam kondisi bermasalah atau ada yang lain begitu ya. Oke. Nah, ini ya, ini untuk beberapa baut udah terlepas. Nih ada satu di sini ya.
2, 3, 4, ada 5 kalau salah nih ya. Ada 5 baut. Nah ini yang agak sedikit sempit ya, baut 1 nih. Ini di sela-sela sempit banget nih. Oke, ini kita gunakan kunci fleksibel 12 ya untuk pembukaannya. Nah ini udah terlepas, tinggal kita angkat aja ya untuk intake manifoldnya. Nah ini udah terlepas, kita keluarin dulu. Oke, nah jadi seperti ini ya. Untuk penggantian knock sensor kita harus lepas untuk intake manifoldnya. Nah ini ya, karena tempatnya ini sedikit agak nyelempit ini ya, susah dijangkau ya. Setelah itu tinggal kita lepas dulu nih. Ini menggunakan baut ya, ukuran 12 nih. Oke, nah ini sepertinya ini untuk kondisinya ini udah meleleh ya untuk di bagian sensornya. Oke, nah jadi seperti ini. Nah ini udah rusak ya. Oke, jadi seperti ini untuk kondisinya ya. Dan ini nanti akan kita ganti dengan knock sensor yang baru ya. Oke, nah jadi seperti ini. Nah ini penyebab untuk engine lamp atau cek engine ini nyala ya, karena untuk sensor knocknya setelah di scan muncul kode knock sensor, dan di sini ternyata ini secara fisik bermasalah ya. Nah ini meleleh. Nah ini kita ganti menggunakan knock sensor yang baru, dan nanti akan kita scan lagi untuk memastikan setelah kita ganti menggunakan yang baru, nah itu nggak ada masalah lagi ya. Oke, nah ini tinggal kita kencangin lagi untuk bautnya. Oke, ini udah terpasang. Setelah itu tinggal kita pasang untuk soketnya. Dan setelah itu tinggal kita pasang lagi untuk intake manifoldnya ya. Kita pasangin lagi dan kita rapin lagi. Dan nanti kita scan ulang. Nah nih ya, ini kita baut-baut lagi ya. Kita pasang-pasang lagi untuk soket-soketnya. Oke, setelah itu ya, nah ini akan kita clear untuk kode DTC-nya. Kita clear semuanya ya. Oke.
Nah, ini kita hapus dulu semuanya sampai kode DTS-nya ini kosong ya. Oke, nah ini udah oke semua ya, bisa terhapus. Ini kalau di sini masih bermasalah dia nggak bisa dihapus ya. Oke ya, nah ini setelah kita ganti knock sensor dan kita scan, kita hapus DTC, clear history. Ini untuk cek engine udah mati ya. Kita akan matikan mesin, kita starter lagi. Ini biasanya 3 kali start, kalau masih bermasalah dia akan muncul ya di ini, di apa tuh namanya, speedometernya untuk lampu cek engine-nya. Oke, hidupin dan matiin begitu ya. Oke, ini 2 kali. Oke, kita gas. Oke, aman ya. Kita matiin lagi, start lagi. Oke, nah ini udah oke ya, udah mati. Jadi untuk kasus untuk cek engine atau misalkan yang gambar-gambar lain ya, gambar-gambar lain, indikator lain di speedometer. Nah, ini ketika mesin hidup atau kita saat jalan, dia ada salah satu yang nongol atau yang nyala. Nah, itu langkah awalnya kita scan dulu ya, supaya lebih tahu di area mana yang bermasalah begitu ya. Dan untuk S-Cross ini, untuk area masalahnya itu di sensor knock ya. Setelah kita lepas, kita cek, ternyata untuk sensor knocknya itu meleleh. Oke. Dan kita langsung ajukan ganti aja ya untuk sensornya. Dan setelah kita ganti, ini udah oke ya, udah normal. Oke, ini udah normal. Nggak ada lagi kode DTC di scan dan nggak ada lagi gambar engine yang nyala ya di speedometer. Oke, jadi betul ya untuk video kali ini mengenai lampu engine yang nyala di unit Suzuki SX4 S-Cross. Ini untuk unitnya SX4 S-Cross ya. Nah, jadi seperti ini untuk interiornya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya dapat memberikan informasi bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.